Jadi gak untuk pemotretannya? Jadi dong, Mas. Kenapa kamu videoin itu, Mo? Oke, kalau kamu berani cari masalah sama aku, ini videonya bakal aku sebarin ke sosmed. Kamu sekarang pakai ini. Kayak anduk. Kamu minta di sini, kan kasihan warung ini. Periksa, Pak, periksa. Mana? KTM-mu? Sebentar, Pak. Iya, cepat. Ayo, Pak, ayo. Cakep, Pak. Waspadalah, pencabulan dengan modus fotografer profesional kembali terjadi. Seorang fotografer di Surabaya, Senin sore berhasil diringkus anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya setelah dilaporkan 2 korbannya anak masih di bawah umur yang telah diperkosa 4 kali oleh tersangka. Yang profesinya model baru, semua di DM. Ada gajinya, ada gajinya. Di mana? Ada kamera punya. Dulu sebelum anak mulai. Oh, udah punya keluarga. Kameranya apa, Mas? Kameranya apa? Warga Medokan Ayu Rungkut Surabaya ini hanya bisa pasrah saat dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ini diamankan aparat kepolisian setelah dilaporkan 2 orang korbannya, NA 17 tahun dan RR 15 tahun yang mengaku telah diperkosa dan dirampas handphonenya oleh tersangka. Kalau pilih-pilih sih enggak sih, Mas. Cuma apa tuh rata-rata sih kayak dia sih usianya 17. Cari kepuasan atau gimana? Dari kepada sini. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto menegaskan modus yang digunakan tersangka dalam menjerat korbannya yakni berpura-pura menjadi fotografer yang sedang mencari seorang model iklan pemula. Korban dipesan atau dimasuki pesan oleh tersangka lewat aplikasi Instagram melalui DM yang ditawari menjadi model dari sesi pemotretan di mana tersangka mengaku sebagai fotografer. Pelaku yang sudah mempunyai 2 anak ini lantas mencari korbannya lewat situs jejaring sosial dengan iming-iming bayaran 1 juta untuk sekali pemotretan. Korban yang mayoritas masih pelajar SMP ini dijemput di rumahnya lalu diajak putar-putar kota. Selanjutnya korban dibawa ke tempat yang sepi lalu diperkosa dan dirampas handphone serta uangnya. Tentunya korban waktu itu tertarik dan terjadilah janji-janji untuk ketemu. Dan kebetulan yang korban yang pertama ini dijemput di rumahnya, langsung rumah korban. Kemudian diajak berkeliling, terus kemudian di bawah ancaman menggunakan benda tajam. Korban sebut saja namanya Bunga di satu tempat di wilayah Ken Park. Sementara itu kepada polisi, tersangka Aditya Fernanda mengaku nekat melakukan aksi tersebut lantaran terinspirasi film porno yang banyak tersimpan di HP-nya, serta hanya sekedar ingin mencari sensasi dan kepuasan seksualitas semata. Di parkiran mungkin agak sepi-sepi, disetubuhi oleh tersangka sampai 4 kali. Dan korban masih di bawah umur dan pengakuan dan hasil dari visum korban ini pada saat disetubuhi dan diperkosa oleh tersangka masih rawan. Fotografer model gadungan ini pun dijerat pasal berlapis, yakni pasal 81 dan 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 15 tahun kurungan penjara. Kasus serupa tapi tak sama inilah yang menjadi modus operandi Bowo. Pria berusia 35 tahun ini nekat menjadikan klien-kliennya sebagai pelampiasan hasrat seksual.
Baru-baru ini Bowo beralih profesi sebagai seorang fotografer. Setelah sebelumnya 10 tahun menjadi ahli reparasi air conditioner, Bowo menangkap ada sebuah peluang besar yang dapat ia kerjakan. Gokil. Po, kamu jadi antar aku pulang kan? Kayaknya nggak bisa deh, mendingan kamu pulang sendiri aja, soalnya aku ada urusan lagi ya. Kamu pulang aja ya naik taksi ya. Ya udah, kalau gitu aku minta ongkos pulang sekaligus fee yang udah kita sepakatin. Udahlah, kalau masalah itu mah gampang. Yang penting urusan kita kan udah selesai. Apa kata kamu? Gampang. Kurang ngajar. Mau macam-macam kamu, ah? Hah? Berani kamu sama saya, ah? Pasti mau sakit. Mau macam-macam kamu, ah? Aku cuma minta hak aku doang, Wo. Hak apa sih? Udah deh, kita sama-sama enak sih, enjoy aja. Nih, kamu lihat nih videonya. Akan tetapi, kali ini uang bukanlah satu hal yang Bowo kejar. Bowo hanya mengincar kemolekan tubuh klien yang ia jadikan bidikan kameranya. Oke, kalau kamu berani cari masalah sama aku, ini videonya bakal aku sebarin ke sosmed. Kamu kan pengen terkenal. Kalau udah aku sebarin, pasti kamu terkenal. Itu kan mau kamu. Kamu harus hapus video itu sekarang. Hapus, nggak hapus. Sini handphonenya. Terserah. Kalau mau dihapus ya udah terserah, mau dibanting juga bebas kok. Karena videonya udah aku simpen di memory drive. Kamu bener-bener tega, Wak. Hah? Kenapa kamu ngelakuin ini ke aku? Kamu lihat aja suatu saat nanti. Apa? Lihat apa? Mau balas dendam? Seperti remaja milenial pada umumnya, Cindy tumbuh dalam dunia di mana menjadi terkenal dan eksis di dunia maya adalah sebuah prestasi besar, mengalahkan medali emas Olimpiade. Oleh karenanya, apapun jalannya akan ia telusuri. Ada yang ngajakin gue pemotretan loh. Serius? Dia bilang sih gara-gara liat foto gue di Instagram. Wih, ini kesempatan bagus buat lo. Siapa tahu lo bisa jadi model terkenal, ya kan? Tapi kok aneh ya, cari model lewat IG. Terus informasinya via DM. Namanya juga rezeki, kan gak ada yang tahu dari mana asalnya. Ya juga sih, cuma ya lo lebih hati-hati ya, Sin. Soalnya kan sekarang lagi zamannya banyak kejahatan. Bilang aja kalian semua tuh iri kan gue dapet job. Eksistensi instan melalui medsos, hal inilah yang menjadi ruang bagi kejahatan di dunia maya, berkembang lebih cepat ketimbang rumput liar di halaman. Sepanjang pernikahannya, Bowo memang tak pernah terlibat pertengkaran dengan istrinya Nuri, karena Bowo selalu sibuk untuk mencari barang baru pengganti istri di luar rumahnya selain Nuri. Mas? Mas, kamu itu bawa pecut. Buat apa ini, Mas? Kamu jangan ikut campur urusan aku. Mendingan kamu keluar deh. Ya tapi semua ini tuh untuk apa, Mas? Ini semua tuh cuman buat properti. Properti apa sih, Mas? Kamu main cewek ya? Jangan nuduh aku ya. Dosa tau nuduh orang. Harusnya kamu tuh percaya sama suami ya. Akan tetapi, Nuri memang sudah mengenali keanehan tingkah laku suami yang telah memberikan seorang anak perempuan dalam pernikahan mereka berdua. Pada awal tahun 2016 lalu, Internet Security Threat Report merilis data. Indonesia masuk dalam peringkat 10 dengan jumlah penipuan di media sosial terbanyak di wilayah Asia Pasifik. Anak remaja yang kurang pengetahuan seringkali menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan internet. Cie, yang lagi PDKT. Dih, apaan sih? Gak PDKT kok. Gue itu lagi chattingan sama fotografer yang gue ceritain. Hah? Jam segini lo masih chattingan? Nggak profesional banget sih itu orang. Ini kan udah malam, Sin. Ica, dia tuh fotografer. Dia tuh bukan guru kalau misalkan nanya tugas di jam pelajaran doang. Jadi wajar dong kalau gue masih chattingan. Emang meyakinkan banget. Fotonya aja tuh bagus-bagus, Ca. Jadi nggak mungkin dong kalau dia abal-abal. Lagi juga gue dibayar kok. Masa iya sih segampang itu? Dikabarin lewat IG. Oh iya, gue mau lihat foto profilnya IG dia dong. Lo searching aja tuh di HP lo, cari aja Bowo. Ada tuh di followers gue. Sin, lo lebih hati-hati ya. Gue takut lo kenapa-napa.
Untuk melaksanakan aksinya supaya terlihat lebih meyakinkan, Bowo membuat skenario di akun media sosialnya yang menunjukkan betapa hasil jepretannya dapat dihargai mahal, sehingga menarik para foto model amatir untuk bergabung dalam proyeknya. Fotoin gue dong, yang ganteng. Ada yang lain apa? Cepetan, mau nggak? Hah? Buruan. Ya udah, gue di sini aja sambil duduk nih, ya. Ayo, kameranya jangan lupa dibawa nih, biar kelihatan kayak fotografer asli, terkenal kayak gitu. Buruan. Bowo tak pernah mendapat sertifikasi seorang fotografer profesional. Bahkan untuk sekedar menyalakan kamera, ia sebelumnya harus belajar melalui internet. Wajar jika temannya curiga saat Bowo banting setir menjadi juru foto. Karena gue tuh biar terlihat keren. Dan gue biar terlihat kayak fotografer yang terkenal. Fotografer terkenal? Gue curiga nih, biar lu bisa murusin cewek. Aku lu. Mulai lu nuduh gue lu, fitnah gue lu. Lu jangan sembarangan ngomong deh. Mendingan sekarang lu balik deh, Sun. Balik, cepetan balik. Gue gak mau ribut sama lu. Cepetan, Sun. Cindy semakin larut dalam skenario yang disetting oleh Bowo. Seolah-olah Cindy nantinya akan mendapat bayaran yang besar dan namanya akan dikenal luas. Emangnya kamu tuh lagi balas chat sama siapa sih, Dek? Kepo. Ya iyalah kakak kepo. Kakak kan mau tahu, Dek. Kakak juga kan mau jagain kamu. Biar kalau ada yang macem-macem sama kamu, kakak bisa bela kamu. Ih, macem-macem apaan sih? Orang aku tuh lagi chattingan sama fotografer. Gak tau sendiri kalau aku mau jadi model terkenal. Enggak. Pokoknya kakak nggak setuju ya. Kamu foto sama fotografer yang nggak kamu kenal. Cukup kakak aja yang fotoin kamu. Randy tak ingin adik satu-satunya itu terjerumus dalam penipuan media sosial yang memang didesain untuk menggait korban seperti Cindy. Bowo memang telah terlatih untuk menggunakan berbagai macam modus operandi agar korbannya tertarik dan turut serta dalam skenario yang telah ia desain sedemikian rupa, terutama dengan mengiming-imingi para model dengan bayaran yang menarik. Kali ini Rita terjerumus dalam perangkap Bowo. Mas Bowo ya? Siang. Siapa ya? Aku Rita, Mas, yang kemarin kita teleponan itu. Kan kita ada janji hari ini. Oh, Rita. Iya. Wow. Coba, tolong maaf, dipegang dulu ya. Iya, boleh. Wah, ternyata kamu itu lebih cantik aslinya ya dibandingkan di foto-foto. Di otak aku nih ya, aku udah kebayang nih gimana pose yang bagus untuk kamu. Tapi Mas, aku tuh suka mati gaya loh Mas. Makanya aku minta fotoin Mas yang udah profesional gitu. Ya, kalau untuk gaya-gaya foto sih, itu handalannya Mas Bowo dong. Gampang masalah itu mah. Pokoknya pasti hasilnya lebih bagus lagi. Bener ya Mas? Bener dong. Terus baju kamu ada yang lain nggak? Yang lebih wow gitu? Baju, kayaknya aku bawa sih. Bawa? Baju apa tuh? Baju apa? Ada lah pokoknya baju dress gitu. Wow, kejutan ya. Yaudah kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Berhati-hatilah, karena fotografer profesional memiliki portfolio yang mumpuni, termasuk studio foto untuk pemotretan, bukan sekedar bertemu di pinggir jalan. Perlu diketahui, seorang fotografer profesional mengerti angle dan shoot-shoot yang terbaik bagi modelnya. Namun, walaupun Rita sudah menyadari hal itu, ia masih saja menuruti permintaan Bowo. Oke, tahan. 1, 2, 3. Bentar ya, ini bajunya kurang seksi. Maaf, coba ini tolong copot ya. Udah copot Mas? Iya. Bentar ya, tahan ya. Oke. Oke lagi. Sekarang aku foto pakai handphone ya. Aku pakai handphone ya, ini buat contoh ya. Loh, emang kameranya kenapa? Enggak, aku pengen pakai handphone aja dulu gitu buat contoh aja. Siap ya. 1, 2, 3. Tahan lagi, tahan. Bisa mundur, kakinya ditekin ke tangga, naikin ke tangga. Ini. Akhirnya Rita menyadari bahwa Bowo bukanlah seorang fotografer karena hanya punya satu kamera aktif tanpa kamera cadangan. Apaan sih Mas? Dari tadi nggak jelas tau nggak sih mau foto sana sini.
Jadi foto nggak sih sebenarnya? Iya, jadi. Ya udah, kita istirahat aja dulu ya. Duduk dulu ya. Ya. Aduh. Panas ya. Aduh. Mas, aku lihat hasilnya dong. Ya. Hasilnya. Bentar ya. Aduh, kayaknya memori aku ini full nih, nggak bisa dilihat nih. Tapi aku di rumah juga ada sih kamera kayak gini. Tapi kalau misalkan memorinya full masih bisa lihat. Gitu ya. Gini aja deh. Aku kan tadi ini nih sempat ngambil juga pakai handphone. Kamu cek di handphone aku aja. Sama kuasinya cuma beda warnanya doang. Iya. Nih, coba kamu buka ya. Ih, video apaan sih nih? Waduh, kok handphone aku dibanting sih? Ya lagian Mas ngapain coba nyimpan video porno kayak gitu? Ya wajar lah, namanya juga cowok. Sekarang gini, kalau misalkan Mas kasih tahu kalau misalkan di dalamnya tuh ada video porno, aku nggak bakal buka HP Mas. Ya suruh siapa kamu lihat fotonya sampai ke video kayak gitu? Ih, tahu aku mau pulang. Ini kan belum kelar pemotretannya. Belum kelar apanya, itu kameranya aja udah mati. Gimana mau pemotretan coba? Enggak, ini kameranya cuma ini udah, doang. aku mau pulang. Kalau misalkan Mas gak mau nganterin aku pulang, aku teriak. Oke. Yaudah kita pulang ya. Gak usah Yaudah. marah-marah ya. Yaudah, yuk kamu ganti baju dulu aja ya. Udah, aku ganti baju dulu. Iya. Jangan pernah songong ya sama saya. Aduh, gara-gara kamu nih handphone aku jadi mati total. Ya lagian siapa suruh Mas nyimpen video porno? Aku nyesel tau gak sih di foto sama Mas. Hasilnya gak ada yang bagus. Tahu gini aku gak mau. Apa kamu bilang gak ada yang bagus? Oh, jadi kamu nyesel? Iya, aku nyesel. Jangan kayak kamu itu, Apaan sih Mas? Lepasin. Lepasin Mas. Jangan pernah songong ya sama saya. Mas. Bowo masih terlihat kesal karena handphone miliknya dibanting oleh Rita. Ia pun bertekad tak akan pulang dengan tangan hampa. Bagaimanapun caranya, Bowo harus mendapatkan sesuatu dari Rita. Oke, gak apa-apa kalau aku gak dapat dia. Sayang. Mas Bowo udah pulang? Iya dong sayang. Kok tumben Mas? Sore begini udah pulang? Biasanya malam baru sampai rumah. Biasalah, kerjaan aku hari ini lagi sepi nih. Makanya aku cepat pulang. Itu tas siapa Mas? Ini sih tas buat Lala, sengaja aku beliin buat dia. Buat Lala? Wah, sekarang Mas Bowo perhatian lagi ya ke keluarga. Makasih ya. Iya dong, kan itu kewajiban sebagai suami. Kali ini, Bowo pulang tidak dengan tangan kosong. Ia berhasil mengelabui Rita dan merampok barang berharga milik korbannya itu. Milik gua ini. Halo Mas Bowo. Halo? Ini siapa ya? Mas, ini aku Cindy yang kemarin di Instagram. Oh, Cindy. Gimana Sin? Jadi gak untuk pemotretannya? Jadi dong Mas. Justru ini aku mau nanya jadinya kapan. Kalau besok gimana? Bisa kan? Boleh deh kalau besok. Terus kira-kira aku bawa baju apa ya? Baju? Oh iya, kalau masalah baju gampang. Nanti aku siapin dari sini ya. Besok aku kabarin Mas Bowo lagi ya.
Oke, siap. Kabarin aja ya, Sin. Hilang satu, sekarang datang lagi satu. Korban baru. Lo tau gak sih, gue dikontrak jadi model. Seneng banget gue ya Allah. Dikontrak sama siapa, Sin? Sama fotografer. Cindy sangat bersemangat mengabarkan berita baik ini kepada teman-temannya tanpa pernah menyadari bahwa ini hanyalah sebuah penipuan semata. Lo jangan gampang percaya deh, apalagi dari IG. Kemarin kan Rita juga baru kena tipu. Apaan sih lo? Gue tau nih. Pasti lo iri kan kalau gue jadi model. Biar lo ngerasain sama gue kan. Kalau nggak percaya, ntar lo tanya aja langsung sama Rita. Hai guys, lagi ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget. Rit, emang lo kemarin kena tipu fotografer? Iya, gila gue kemarin kena tipu tau gak sih sama fotografer. Lu mau lihat gak orangnya kayak gimana? Ya, gue pinjam IG lu ya. Gue tunjukin orangnya. Nah, ini dia. Soalnya HP gue kemarin hilang, makanya gue pinjam IG lu. Sama gak orangnya? Sama sih. Tak ingin kalah bersaing dengan teman sepermainannya, Cindy pun kukuh dengan pendiriannya. Tapi emang Ritanya aja kali nggak bisa gaya. Ditipu. Lah, maksud lu apa? Bukannya gua yang nggak bisa foto ya, tapi dianya aja yang penipu. Ih, dia lu berisik tau nggak? Gue malas ngomong sama lo berdua. Serah lu dah. Dibilangin juga ngeyel banget sih. Bowo mempersiapkan segala properti untuk mewujudkan imajinasi liarnya kepada Cindy. Karena baru kali ini ia menemui klien dengan kriteria fisik yang sesuai dengan imajinasi luarnya. Juga nih. Gak kebayang kalau dia pakai handuk ini. Cindy ya? Mas Bo ya? Iya, Bowo. Di mata Cindy, Bowo terlihat sangat meyakinkan sebagai seorang fotografer. Penampilan dan gaya bicaranya pun juga sangat profesional. Inilah modus yang sering kali dipakai oleh Bowo. Bella. Iya kak. Itu Cindy kan? Iya kak. Dia pergi sama siapa? Gak tahu kak, soalnya Cindy-nya nggak bilang. Ya udah, makasih ya. Iya kak. Biar gue telepon aja deh. Randy memutuskan untuk mengikuti keduanya. Ia curiga, kenapa adiknya berada satu mobil dengan pria yang tak dikenalnya namun terlihat akrab kepada Cindy. Biar gue susul aja kali. Seorang fotografer profesional selalu memiliki jadwal yang jelas mengenai lokasi dan tema pemotretan. Satu hal yang tak pernah dilakukan oleh Bowo. Mas Bo, bukannya kita mau ke pantai ya? Kok malah ke hotel sih? Aduh, aku pengen istirahat dulu sebentar. Soalnya badan aku agak capek nih. Sebentar, gue gak lama kok. Aduh, kalau gitu aku pulang aja deh ya, Mas. Gak usah pulang dong, kan malam ini pemotretnya harus selesai. Bentar doang kok, istirahat doang nih. Aku pulang aja deh, Mas. Loh, kok gitu sih, kok pulang sih? Gini aja deh, aku tanyain ke kliennya ya, aku telepon dia. Kamu bisa pulang apa enggak, oke? Bentar ya. Halo bos, modalnya gak bisa nih bos. Oh, minggu depan ini majalahnya harus terbit bos. Oke bos. Kalau gitu nanti saya bilang ke modelnya untuk bisa dipoto sekarang. Iya bos, baik bos. Oke, terima kasih bos. Tuh, Sin, gak bisa tunda, harus foto sekarang nih. Gak usah rewel deh, ya. Kali ini Cindy berada dalam tekanan.
Ia ingin menjadi terkenal, namun Bowo mulai menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Mobilnya berhenti di sini. Ini kan hotel. Bisa masuk ke dalam. Pak. Mau kemana, Pak? Mbak, tadi ada anak SMA kesini kan, Mbak? Berdua sama temennya, Mbak. Tolong kasih tahu saya, Mbak. Kamar nomor berapa mereka? Iya, Pak. Tapi atas nama siapa, Pak? Saya nggak tahu atas nama siapanya, Mbak. Mereka berdua, Mbak. Dan dia tuh adik saya. Maaf, Pak. Kalau tidak ada data-data yang jelas, saya tidak bisa memberitahunya, Pak. Mbak, dia adik saya, Mbak. Kalau sampai kenapa-napa di hotel ini sama adik saya. Randy paham untuk melakukan pemotretan di sebuah hotel dibutuhkan izin dari pengelola. Satu hal yang tak ditemukan olehnya. Inilah yang semakin menguatkan rasa curiga Randy. Bapak, tolong Pak bawa orang ini karena telah membuat keributan di sini, Pak. Ayo, Pak. Lepasin saya. Saya mau adik saya, Pak. Ayo. Dianggap mengganggu ketertiban, Randy diusir secara paksa oleh karyawan hotel. Pak, saya mau melapor, Pak. Adik saya diculik dan dibawa ke hotel, Pak. Silakan. Tak ingin Cindy menjadi korban kejahatan, Randy memutuskan untuk melaporkan temuannya ini kepada polisi. Bapak tahu plat nomor mobilnya, Pak? B. Memang bukan kali ini saja Bowo beraksi. 4 orang korban modus operandinya pun telah melapor kepada polisi. Sehingga petugas pun bergegas untuk menangkap pelaku. Tidak salah lagi, Pak. Plat nomor mobil ini adalah plat nomor mobil yang sama. Dia telah diduga menculik seorang gadis. Udah, Pak. Saya tahu kenapa-napa sama adik saya, Pak. Nah, kamu sekarang pakai ini. Kayak anduk. Terus bajunya aku buka gitu? Iya, buka semuanya. Senyumnya mana? Senyumnya. Tatapan matanya sini. Bola matanya bukan gitu. Siap ya? 2, 3. Oke, sekarang ketiga ya. Ke atas. Gini? Nah, gitu. Oke, ya. 3. Kamu sekarang pakai ini. Pakai anduk. Bajunya aku buka gitu? Iya, buka semuanya. Aduh, aku nggak mau deh, Mas. Kamu itu mau terkenal gak? Mau dapat uang banyak gak? Ya, iya, tapi ini tuh berlebihan, Mas. Sin, ini tuh untuk kamu, untuk kepentingan kamu. Nanti juga bakalan diedit kok kayak seperti di pantai. Karena kita kalau ke pantai agak terlalu jauh dan sekarang udah malam. Please mau ya, baju kamu dicopot dan kamu pakai ini. Ya udah, tapi Mas jangan macem-macem ya. Enggak, janji, gak bakal macam-macam. Cindy masih berada dalam kuasa Bowo. Pikiran nakal pun telah memenuhi ubun-ubun Bowo. Ia tak lagi sabar menunggu Cindy untuk keluar dari dalam kamar mandi dan menikmati kemolekan tubuh pelajar SMA itu. Ini Pak hotelnya, Pak. Pak. Ya, biar saya aja ngomong. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ada bisa saya bantu, Pak? Ya, maaf, Pak. Kami akan segera melakukan penangkapan seorang penculik yang berada dalam salah satu kamar hotel ini. Kok Sin kamu malah bengong sih? Aku nggak mau, Mas. Kok kamu gak mau sih? Mas, please jangan, Mas. Aku nggak mau. Sin, kalau kamu gak mau, aku bakalan telepon kliennya nih. Kamu bakalan diganti. Aku tanya sekali lagi mau apa kagak? Enggak, Mas. Nggak mau. Gak mau juga? Mas, nggak mau. Teriakan Cindy tak menghentikan Bowo. Karena tekadnya kali ini hanya satu, merenggut kegadisan Cindy.
sesuatu yang telah lama ia nanti-nantikan. Bapak, tolong ambil kunci serep cadangan kamar 201. Iya, Mbak. Tolong dipercepat ya, Mas. Baik, Pak. Dibantu oleh aparat kepolisian, Randy bergegas untuk menyelamatkan adik semata wayangnya dari tipu daya si fotografer penipu. Ayo, Pak. Teriakan Cindy membuat Randy terhenyak. Keyakinannya benar, Cindy memang dalam bahaya. Jangan, Pak! Tolong dia! Woi, lepasin saya! Woi, lepasin saya! Diam! Saya ini fotografer profesional. Bahwa akhirnya dapat diamankan oleh aparat kepolisian karena telah 4 kali melakukan kejahatan dengan modus fotografer yang menjanjikan ketenaran dan uang melalui media sosial. Kasus penipuan merupakan salah satu tindak kriminal dengan jumlah korban terbanyak. Karena masih sangat banyak masyarakat yang tak mewaspadai modus operandi pelaku, seperti yang terjadi di Sulawesi Utara. Aksi AM yang mengaku sebagai Jenderal TNI ini berakhir sudah. Tim Intel Kodim 1304 Kota Gorontalo akhirnya dapat membekuk tersangka. Bahwa hari ini Selasa pada 18 September 2018 ini dari tim Intel dan unit Intel Kodim hari ini menangkap seorang warga Indonesia yang mengaku berpangkat Maijen TNI. Nah, dia menggunakan Maijen Kopassus. Memuluskan aksinya, Alun Mubarok mengaku sebagai anggota TNI dari Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dengan pangkat Letnan Jenderal lengkap dengan atribut dan seragam TNI yang terlihat sangat meyakinkan. Di sini yang bersangkutan rupanya sudah 3 bulan berada di Gorontalo dalam menjalankan misinya untuk penipuan kepada masyarakat. Dengan adanya hal ini sehingga masyarakat melapor. Dengan modus membentuk organisasi amanah yang bergerak dalam menyelamatkan aset-aset negara bernilai triliunan rupiah, Jenderal Bintang 2 Gadungan ini berhasil mengelabui 45 orang dengan kerugian sekitar 200 juta rupiah. Saya yang biaya banyak, Pak. Kalau mau hitung sudah lebih dari 100 juta lebih. Karena kantor itu saya biayai, alat-alat kantor semua saya yang beli, sampai dengan tinta kertas saya yang beli. Aksi ini baru terbongkar setelah salah seorang korban yang curiga melaporkan tindak tanduk Jenderal Gadungan ini ke pihak Kodim 1304 Kota Gorontalo. Salah seorang korban berinisial NK, warga Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, mengaku telah mengeluarkan uang sebesar 100 juta rupiah yang diminta pelaku untuk membangun kantor amanah dan akomodasi selama di Gorontalo. Lama-lama dia mengaku jenderal, saya selama itu saya telusuri. Saya diam-diam saya telusuri bahwa dia jenderal asli tidak. Nah, ternyata dia bukan jenderal asli kan. Selama ini dia kerja biaya saya semua. Tak hanya warga biasa, sejumlah aparat sipil negara dan anggota Polri telah ikut menjadi korban penipuan Jenderal Kopassus Gadungan ini. Bersama pelaku juga diamankan sejumlah barang bukti berupa atribut dan seragam TNI, berkas-berkas yang digunakan untuk menipu warga, laptop dan printer, serta beberapa foto AM yang terlihat gagah berseragam TNI. Atas aksi tindakannya yang telah mencemari nama institusi TNI tersebut, saat ini AM akan diproses secara hukum yang berlaku, termasuk akan diserahkan ke pihak kepolisian atas penipuan yang dilakukannya. Awas, modus penipuan dengan menggunakan atribut milik aparat memang terhitung efektif untuk mengelabui korbannya. Waspadai ciri-ciri pelaku yang kerap kali memiliki profil yang tak sesuai dengan atribut yang dikenakannya. Seperti yang dilakukan Fatir, ingin cepat kaya tanpa memiliki keterampilan tertentu, membuat Fatir banting setir menjadi seorang perwira TNI. Lu katanya
mau bayar motor lo? Hah? Lu udah nunggak ke rumah lu ya? Hah? Nggak bisa. Motor gua sita. Minggir lu. Hah? Sini, motor gua sita. Ada apa ini rame-rame? Dia udah nggak bayar, Pak. Ya, Pak, Pak. Cepat ikut saya ke pos, jangan banyak ngomong. Jangan lari. Pak, ayo dong Pak, bantu dong Pak, jangan diem-diem aja. Fatir, seorang pemuda pengangguran yang baru saja keluar dari dalam penjara, ingin memulai hidup baru. Berada di jalan yang lurus, jauh dari lingkaran setan yang selama ini selalu menjeratnya. Tangkap. Jangan lari. Ampun, Pak. Saya salah apa, Pak? Mau dibawa kemana Pak? Pos Pak. Ayo Pak, kita bawa. Lepasin. Kita bawa. Pak, lepasin saya, Pak. Ayo ikut. Saya nggak salah, Pak. Pak. Berlagak sebagai seorang pahlawan, Fatir benar-benar merasa puas saat ikut menangkap seorang debt collector yang menarik paksa kendaraan milik kreditur yang menunggak pembayaran. Ya, ini mau dibawa cepat naik. Awas sama Pak. Pak, sekali lagi makasih Pak. Kalau nggak ada Bapak berserta anak buah Bapak, mungkin motor saya sudah ditarik. Anak buah? Iya. Oh iya, itu emang anak buah saya. Sekali lagi makasih Pak. Saya pamit Pak. Rasa bangga pun begitu membius Fatir. Karena perawakannya yang tegap, ia pun banyak dikira sebagai anggota tentara. Cita-cita kecilnya yang tak pernah kesampaian. Wah, untung aja ada bapak sama anak buah bapak. Kalau enggak, motor bapak tadi tuh udah diambil kali sama debt collector. Iya, untung aja. Angan-angan sebagai anggota tentara kembali tergambar dalam imajinasi Fatir. Ia ingin dihormati, dihargai, dianggap penting, dan berada. Cara masuk angkatan itu gimana ya Pak caranya? Soalnya kakak saya pengen masuk angkatan, tapi takut gagal seleksi Pak. Oh gampang itu Bu. Tapi ini sedikit rahasia ya Bu. Apaan tuh ya Pak? Pakai uang pelicin. Merasa ini adalah sebuah kesempatan yang dapat dijadikan ladang emas, Fatir pun berlagak seolah-olah sebagai anggota tentara. Gaya bahasa dan perawakan yang meyakinkan menjadi modal utamanya. Kalau memang Ibu nggak percaya, besok saya kesini lagi dengan seragam saya yang lengkap. Biar Ibu yakin dan Ibu nggak ragu sama saya. Wah ya udah Pak, besok saya tunggu ya. Baik. Saya masuk ke dalam dulu ya Pak. Agar dapat tampil lebih meyakinkan, Fatir berusaha melengkapi atribut sebagai seorang tentara dengan pangkat perwira kelas menengah. Inilah saat yang tepat bagi Fatir untuk mengetes kemampuan beraktingnya untuk dapat mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan. Kamu minta ini, kan kasihan warung ini. Periksa Pak, periksa. Mana KTM-mu? Kamu kesatuan dari mana? Bener ada? Coba lihat. Kamu malah ngelawan sama saya. Cepat lihat. Iya cepat. Kemana apa ya Pak? Banyak nanya. Lu mau sepi mau rame? Setoran. Cuman Bang lewat doang. Mau gua terbalikin ya? Kenapa? Dari tadi kek. Dalam semalam, Fatir pun menjadi seorang perwira kelas menengah. Bangga dengan status barunya sebagai seorang aparat dan tak lagi merasa sebagai warga sipil, membuat Fatir berani bertindak semena-mena. Pak, tolong Pak. Iya, ada iya. anggota mau malak-malak. Mana? Sana Pak. Ya. Ini acak-acak nur. Pak, tapi mana Pak orangnya Pak? Mana? Nih Pak, orangnya Pak. Kamu ngapain di sini? Ada apa tadi, Mas? Tadi dia minta uang keamanan, Pak. Keamanan dari mana? Periksa aja Pak. Kamu kesatuan dari mana, Dek? Pak.
Kesatuan dari mana? Saya babinsa di sini nggak pernah melihat muka kamu. Kamu minta-minta di sini, kan kasihan warung ini. Hasilnya berapa ini? Mana KTM-mu? Ada, Pak. Bener ada? Iya. Coba lihat. Kamu malah ngelawan sama saya. Cepat lihat. Sebentar, Pak. Iya, cepat. Tak ingin kedoknya yang baru itu terbongkar, Fatir memilih untuk mengambil langkah 1000 karena pengetahuannya yang cetek mengenai dunia tentara. Coba cari. Kamu ke sono. Kali ini Fatir pun kena batunya. Baru hari pertama bertugas, ia pun sudah dikejar-kejar oleh tentara asli yang curiga dengan atribut yang dikenakan oleh Fatir tidak sesuai dengan tempatnya. Sudah, kalau memang nggak ada kasus ini, saya tindak lanjutin. Sekarang kalian bubar. Oke, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Sial banget gue. Kenapa harus ada TNI beneran? Mana nih sepatu sempit banget lagi. Kayaknya gue harus cari seragam dengan pangkat yang lebih tinggi dari TNI itu. Halo, Mas. Tak ingin kembali bernasib sial, Fatir pun menggunakan otaknya yang secuil itu untuk mengumpulkan informasi mengenai seragam yang ia salah gunakan itu. Saya tunggu ya. Butuh waktu belasan tahun bagi seorang tentara untuk mencapai level perwira tinggi. Namun bagi Fatir, ia menyulap pangkatnya dalam sehari tanpa mempedulikan konsekuensi yang akan dihadapi di kemudian hari. Kamu ngapain ya? Gimana? Kamu udah dapat kerjaan belum? Ya ginilah Pak, susah cari kerjaan Pak kalau mimpi-mimpi belum tercapai Pak. Kamu itu jangan jadi orang pemalas, berusaha dong biar jadi orang hebat. Ya pengen sih Pak, apalagi seperti Bapak ini. Pakaian tentara, gagah Pak. Ya, namanya juga saya kan anggota TNI, jadi harus gagah dong. Kali ini ia merasa jauh lebih siap untuk mengelabui calon korbannya dengan modal nekat dan kemampuan otak sebui jagung. Kali ini Fatir berusaha untuk main aman. Pangkat yang seketika naik turut menaikkan kasta penipuannya. Ia ingin segera untung besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Fatir yang paham mengenai seluk-beluk barang-barang antik menyusun rencana untuk menjual barang tak berharga dengan nilai setinggi-tingginya menggunakan tampilannya sebagai seorang tentara gadungan. Ini asli kan Pak? Ya asli dong Er. Saya ini kan anggota, masa ya saya beli barang-barang KW? Iya Pak. Oh ya Er, kamu ini punya kenalan nggak yang berminat untuk barang-barang antik seperti ini? Ada sih Pak, tapi Bapak harus kenalan dulu Pak. Soalnya tuh dia tuh suka banget sama barang-barang koleksi Pak. Apalagi barang-barang zaman dulu Pak yang unik-unik. Boleh juga tuh. Bisa nggak kamu kenalin dia sama saya? Nanti kalau ini udah kejual semua, kamu saya bantu untuk masuk Akmil. Bener Pak, Bapak mau bantu saya masuk Akmil Pak. Tapi saya belum ada modal Pak. Pokoknya kamu tenang aja. Yang penting kamu jualin semua barang-barang saya. Oh yaudah kalau gini, barang-barangnya saya ambil aja dulu Pak ya. Kalau bisa kamu jual barang-barang saya 2 kali lipat. Nanti kalau semuanya laku, hasilnya kita bagi. Makasih Pak ya. Tak sedikit pun ada perasaan ragu di benak Heri. Ia merasa mendapatkan mandat dari seorang perwira tinggi. Bekal inilah yang membuat Heri yakin untuk menghadap Nina, seorang pengusaha kelas kakap kenalannya. Assalamualaikum. Harap-harap cemas begitu bergelora di dada Heri. Ia tak ingin gagal karena di tangan Heri masa depan anak dan keluarganya digantungkan. Lebih baik kita duduk di dalam aja ya. Yaudah, boleh. Terus itu
Mas Heri bawa apa ya? Ini Mbak, saya mau nawarin. Ya setahu saya Mbak tuh suka barang-barang antik ya. Jadi teman saya itu jual barang ini loh Mbak. Kira-kira Mbak ada berminat pengen membeli barang-barang ini? Gimana Mbak? Mbak lihat-lihat dulu ya. Iya Mbak. Wah, barangnya sih bagus-bagus. Tapi Mbak lagi nggak ada uang banyak nih, Mas Heri. Emangnya barangnya mau dijual berapa sama Mas Heri? Ya, emang agak mahal sih Mbak. Semuanya itu 20 juta Mbak. Waduh, 20 juta. Mbak lagi nggak megang uang sebanyak itu. Lagi pula buat barang kayak gini, kayaknya kemahalan deh. Emangnya kamu dapat dari mana barangnya? Kalau barangnya sih Heri nggak tahu Mbak ini dari mana. Tapi Mbak jangan sanksi loh. Ini barangnya asli loh Mbak. Soalnya yang punya barang ini teman Heri, dia seorang anggota TNI. Jadi nggak bisa diragukan lagi loh Mbak. Aduh, kayaknya nggak dulu deh Mas Heri. Soalnya kan suami Mbak juga lagi nggak di sini. Jadi Mbak nggak berani deh ngeluarin uang sebanyak itu. Satu-satu aja dulu Mbak, dibeli Mbak. Gimana? Kayaknya nggak dulu. Tolonglah Mbak, soalnya buat modal Heri, buat masuk Akmil Mbak. Aduh, gimana ya? Ini aja deh, Mbak punya solusi. Gimana kalau misalkan barang-barangnya ditaruh di sini aja dulu, nanti coba Mbak jualin ke teman-teman Mbak. Kali aja deh yang mau. Gimana? Mas Heri mau nggak? Oh yaudah Mbak, boleh Mbak. Tapi ntar kalau misalnya ada teman saya yang punya barang ini ngambil, ntar dikasih ya Mbak ya. Namanya itu Pak Juri Mbak. Pak Juri ya? Iya. Oh yaudah, nanti kalau misalkan Pak Juri kesini, nanti Mbak kasih ke dia ya. Jadi barangnya ditaruh di sini aja dulu. Yaudah Mbak. Ini saya titip sini Mbak ya. Kalau gitu saya permisi dulu Mbak ya. Oh iya, hati-hati ya Mas Heri. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Permisi. Sesuai dengan rencana yang telah ia susun, Fatir mendatangi Nina dan mengaku sebagai pemilik barang antik abal-abal itu. Oh iya, dengan saya sendiri. Emangnya ada apa ya Pak? Nina merasa terhormat dengan kedatangan seorang perwira tentara ke rumahnya. Apalagi perawakan Fatir sangat meyakinkan. Walaupun wajahnya masih terlihat sangat muda untuk seseorang yang telah puluhan tahun berkarir sebagai seorang tentara. Fatir mempersiapkan barang-barang antik palsu agar dapat kembali dijual kepada kenalan Nina yang menurut informasi Nina sangat tertarik dengan barang antik dan bersedia membayar mahal. Kalau saya boleh tahu, barangnya kenapa mau dijual ya Pak? Barang-barang antik saya terlalu banyak di rumah, Bu. Sebenarnya saya sayang menjual semua barang-barang antik saya. Karena barang-barang ini asli dan sangat langka. Kalau gitu barangnya saya aja yang beli gimana Pak? Kan lumayan tuh, nanti bisa saya jualin lagi ke teman saya. Oh, boleh Bu. Siapa Bu? Oh, ini dia Pak Zuhri yang punya barang-barang antik Pak, yang kemarin dititipin Heri itu loh. Oh iya, begitu. Kenalkan saya suaminya Nina. Saya Zuhri Fatir. Iya. Jadi gini Mas, kayaknya aku yang beli deh barangnya. Kan lumayan tuh, nanti bisa aku jual lagi ke teman-teman aku. Wah, tidak perlu, kita tidak perlu barang itu. Ya, Mas, kan lumayan banget itu, bisa kita jual dengan harga tinggi, itu asli loh Mas. Enggak, saya nggak mau, tidak usah, terserah. Terserah kamu aja, saya tidak perlu barang itu, tidak usah. Pak Zuri, tunggu sebentar ya, maafin atas perbuatan suami saya. Gini aja Pak, saya punya kenalan, mungkin dia mau sama barang-barang antik Bapak. Jadi barangnya boleh ditaruh di sini aja dulu Pak, gimana? Oh boleh Bu. Ya udah Bu, barang ini saya titipkan sama Ibu. Oh ya udah, nanti saya siapin waktunya buat kita bisa ketemu bareng-bareng ya Pak. Oke Bu, permisi Bu. Iya. Saya Juri Fatir Pak. Akhirnya, hari yang ia tunggu datang juga. Hari ini Fatir bertekad untuk meraup rupiah sebesar-besarnya agar dalam sehari dapat menjadi jutawan. Karena saya pengen seperti beliau Pak, seorang TNI yang gagah Pak. Wah, Pak Heri ini beruntung sekali ya, bisa kenalan dengan beliau langsung. Iya Pak. Dan kalau saya sendiri, jabatannya Kapolsek. Keringat dingin seketika membasahi telapak tangannya.
Apa kali ini ia akan kembali babak belur dihajar oleh seorang polisi? Fatir berusaha untuk menenangkan diri. Wah, tapi Pak Zuhri nggak kalah hebat nih sama Bapak. Dia katanya abis nangkep debt collector, Pak. Hebat banget ya Bapak ini. Saya senang sekali bisa jabat tangan dengan Bapak. Oh ya Pak, gimana kalau besok Bapak Zuhri sama Bapak Heri main ke rumah saya? Ya, itu ternyata seragam yang dikenakan Fatir sangat mujarab untuk menipu para korbannya. Ia kini menatap tumpukan rupiah dengan berkedok sebagai seorang perwira palsu. Silakan Pak. Mari Pak. Mas, sini Mak. Ada apa sih Pak teriak-teriak? Lihat Mak, lihat nih. Papa udah menemukan siapa pelakunya Mak. Siapa Pak? Pak Patir, Mak, lihat Mak, Pak Patir. Ini Pak kopinya. Gimana ya usaha konter yang mau kita buka itu Pak? Lah, kalau itu ya tinggal buka aja Mah. Kan modal usaha juga udah ada. Ya, tapi kan modalnya belum cukup Pak. Apa kita coba jual black market aja Pak? Waduh, jangan dong Mah. Papa ini kan polisi, Ma. Nanti kalau Papa jual begituan, yang ada Papa tuh ketangkap di penjara. Gimana coba? Tapi kan modal kita nggak cukup, Pak. Tabungan Papa aja cuma ada segitu. Tabungan Mama segini. Tetap aja digabungnya juga nggak cukup. Dan kalau mau beli barang yang ori semuanya dan legal, itu harus punya uang yang banyak, Pak. Ma, Mama jangan macem-macem ya. Dengerin kata Papa. Begini aja deh, Ma. Mendingan kita kumpulin dulu uangnya dan kita tabungin. Dan kalau uang itu udah tertabung banyak, baru kita buka konter. Terserah. Mau besar, mau kecil juga bukanya. Bebas. Ya kan tapi lama, Pak. Ma, ikutin kata Papa. Ya udah deh, terserah Papa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Patir, Pak Heri. Silakan masuk, Pak. Mari, Pak, masuk, Pak. Kabar? Baik. Sehat, Pak Heri? Sehat. Mari, duduk, Pak. Mah, ini yang Papa ceritain. Gimana Pak Juri? Ganteng kan orangnya? Gagah kan? Iya ya, Pak. Gagah loh, Pak. Cocok banget jadi TNI. Ibu bisa aja. Maaf Pak Samson. Ya. Pak Fatir. Oh iya, maaf lupa. Pak Patir, Komandan Patir. Oh iya, Mas. Bikinin minuman buat mereka. Oke, cepetan ya. Iya, bentar ya, Pak ya. Bentar, Pak. Niat Fatir jelas sudah. Ia ingin memperdaya Samson dan Laras, mengeruk pundi-pundi uang dengan pesona palsunya yang begitu terlihat nyata. Begini Pak, tadi istri saya itu sempat cerita-cerita ke saya. Kalau istri saya itu pengen buka usaha konter yang besar-besaran Pak. Cuman ya modalnya itu kurang. Kalau saya sih baru punya 100 juta Pak. 100 juta itu udah cukup Pak untuk buka usaha konter. Tapi barangnya nggak resmi. Memang begitu Pak, istri saya juga nyaraninnya. Tapi kan saya ini polisi Pak. Masa sih saya main kotor juga? Ya, tapi rada ngeri juga Pak ya, kalau misalnya itu ketahuan. Zaman sekarang ini, mana ada yang bersih sih? Kitanya aja yang nggak tahu. Nanti kalau saya ketangkap sama polisi juga, gimana? Coba repot kan ujung-ujungnya. Kalau barang-barang gitu Pak, saya bisa bantu. Jadi Pak Samson nggak perlu khawatir masalah karir Bapak. Oh, jadi Pak Patir ini juga main barang ilegal juga gitu? Bukan saya Pak. Saya punya kenalan. Barangnya nggak ilegal juga. Harganya murah, kualitasnya sama. Dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
Saya kira 100 juta juga cukup. Begini aja deh Pak. Nanti saya bicarakan lagi sama istri saya ya. Silakan. Nanti kalau misalnya saya udah deal sama istri saya, nanti saya tinggal telepon ke Bapak. Gimana? Saya tunggu kabar dari Bapak. Siap Pak. Kalau begitu kita permisi. Mari Pak, silakan. Namun tidak bagi Laras, hasratnya untuk membuka usaha yang mandiri kini telah menemui jalan yang terang semenjak Fatir melangkah masuk ke dalam rumah mereka berdua. Tapi kamu yakin gak? Ya yakin lah, Pak. Kan Bapak sendiri yang bilang sama Mama. Kalau Pak Fatir itu orangnya terhormat. Gimana sih Papa ini? Ma, maksud Papa tuh gini ya. Uang 100 juta itu apa gak terlalu banyak untuk mulai bisnis? Aduh, Papa. Papa itu emang gini ya. Kita itu mau mulai usaha baru, ya. Kan kata teman Papa sendiri bilang ke aku. Kalau misalnya semakin banyak uang yang terkumpul, semakin banyak juga peluang untuk kita mendapatkan keuntungan lebih cepat. Aduh, Papa ini gimana sih? Iya sih, Ma. Tapi kalau menurut Papa, apa gak separuhnya dulu gitu? Gini aja deh. Nanti Papa bilang ke Pak Fatir, bayar separuhnya dulu. Soalnya Papa agak rada-rada takut gitu, Ma. Nah, kebiasaan deh. Papa kalau mau mulai hal baru itu pasti aja gak pernah berani. Yaudah deh, gak apa-apa, setengah dulu. Insting seorang polisi yang dimiliki Samson pun perlahan timbul. Keraguan dalam hatinya semakin besar karena melihat Laras begitu tunduk dengan kata-kata Fatir. Ya sudah, kita jalan. Ya. Permisi, Bu. Ibu kenapa ya kayak yang bingung gitu? Saya kena tipu, Pak. Tolong saya, Pak. Bapak polisi kan, Pak? Kena tipu, Bu? Iya, Pak. Bantu saya cari penipu itu, Pak. Ibu tahu gak orangnya di mana? Atau alamatnya gitu? Itu, Pak. Orang itu meyakinkan saya untuk investasi ke dia, Pak. Tapi udah 1 bulan ini nggak ada kabarnya, Pak. Ya Allah. Ibu gak tahu ya alamatnya di mana? Alamatnya nggak ada, Pak. Cuman ada nomor telepon sama nomor rekeningnya, Pak. Bahkan Facebook saya pun dihapus, Pak. Dihapus? Bantuin saya, Pak. Iya, Bu. Loh. Ada apa ini, Pak? Ini, Ma. Ibu ini habis kena tipu, Ma. Dan Papa sendiri akan cari tahu siapa pelakunya. Halo, Pak. Bu, bantuin saya. Gini aja deh, Bu. Saya minta nomor telepon Ibu dan nomor rekening Ibu ya. Dan Ibu juga catat nomor telepon saya. Boleh. Udah, mana handphone? Udah, kalau begitu saya pulang Ibu ya. Hati-hati ya, Bu ya, di jalan. Iya. Hati-hati, Bu. Iya. Kasiannya masih Ibu. Ya udah, Pak, ya kita pulang. Akan tetapi, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula kedok yang selama ini dimainkan oleh Fatir. Semakin ia membual, semakin bau busuk itu tercium oleh Samson. Ibu, Ma, Mama, Ma, sini Ma. Ada apa sih, Pak, teriak-teriak? Lihat, Ma, lihat nih. Papa udah menemukan siapa pelakunya, Ma. Siapa, Pak? Pak Fatir, Ma, lihat, Ma, Pak Fatir. Astagfirullah. Apa yang benar ini, Pak? Ini nggak salah kan, Pak? Seriusan dulu, Pak. Nggak salah ini, nggak salah. Aduh, Pak. Gimana, Pak? Aduh, uang Mama dari situ semua, Pak. Gimana nasib kita, Pak? Tangis Laras pecah seketika saat mengetahui bahwa Fatir adalah seorang penipu ulung yang berhasil menghipnotis belasan korbannya dengan modal seragam tentara yang dikenakannya. Papa gak bisa biarin, Ma. Papa harus minta pertanggungjawaban Pak Fatir. Kita udah rugi banyak, Ma. Kita nggak punya apa-apa lagi, ah. Iya, Mama yang sabar aja, Ma. Mama sabar, tenang ya. Papa akan cari tahu di mana dia posisinya. Kita Ma,
Papa akan temukan Pak Madir dimanapun berada juga. Tenang aja ya, percaya sama Papa. Halo Pak. Lapor Komandan. Tim sudah siap untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dan Komandan diminta untuk memimpin tim untuk mengarah ke lokasi. Siap Pak. Saya akan ke sana sekarang. Mari Pak. Siap, Dan. Gimana, Pak? Gimana? Bapak akan ke kantor sekarang dulu. Iya, Pak. Apa pokoknya harus cari ketemu. Fatir, pokoknya harus cari ya, Pak ya. Tak ingin jatuh korban berikutnya, Samson pun bergegas untuk menangkap Fatir. Hari pun datang dengan membawa anggotanya, hanya untuk satu tujuan, menangkap si tentara gadungan. Itu temannya si Juri. Sepertinya mereka mau keluar. Pak Juri. Kita siap-siap untuk menyeberang. Siap, Dan. Siap? Siap, Dan. Nah, itu dia. Ayo. Selamat malam. Malam, Pak. Ada apa nih, Pak? Malam-malam begini, Pak Samson ke tempat saya. Pak Juri, Anda kami tangkap karena Anda telah melakukan penipuan. Penipuan? Kalian ini jangan macam-macam ya. Kalian tahu, pangkat saya jauh lebih tinggi daripada kalian semua. Kalian mau pangkat kalian dicopot? Buktikan kalau memang Anda seorang TNI. Kamu ambil sertifikat saya dan bukti-bukti foto saya. Ya, Pak. Cepetan. Ini Pak, bukti Pak. Tolong cek Pak. Mas Dan, tadi beliau bilang kalau pangkat beliau adalah Majen. Tapi di sini tertulis kalau pangkatnya adalah Danjen. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya menipu saya dan istri saya. Pak, bawa mereka. Ayo ikut kami. Masih saya, Pak, menipu saya. Saya ini Majen. Aksi tipu-tipu Fatir, kedok perwira tentara, berakhir sudah. Fatir pun diamankan aparat kepolisian dan dipaksa meringkuk dalam sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penipuan adalah sebuah kebohongan atau perbuatan yang berlawanan dengan arti kejujuran, dibuat untuk keuntungan pribadi, akan tetapi merugikan orang lain. Waspada dan kenali modus operandi para pelaku penipuan. Bagaimanapun juga akan ada celah yang dapat dikenali jika kita lebih teliti dan tak mudah percaya kepada ujung lidah para penipu yang dipenuhi perkataan manis dan menghipnotis.